bersama saya, Pastor Florianus Joni Saman, OFM Konventual. Pada hari ini, permenungan kita diambil dari Injil Markus, bab 16, ayat 9 sampai 15. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri dalam rubah yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Sesudah itu, Ia menampakkan diri dalam rubah yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini berkisah tentang beberapa kali penampakan Yesus setelah kebangkitannya. Situasi yang digambarkan oleh penginjil Markus dalam peristiwa ini yakni gambaran kemanusiaan saat kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Para murid baru saja kehilangan sang guru yang sangat mereka kasihi. Karena itu, mereka sedang berkabung dan menangis. Meskipun demikian, kesedihan mereka tidak berlangsung lama, sebab kini Yesus yang bangkit datang ke hadapan mereka dan memperlihatkan dirinya sebagaimana yang telah Dia janjikan. Ia datang untuk memberi kekuatan dan penghiburan bagi orang-orang yang mengasihinya dengan kasih yang mendalam. Janji itu dipenuhi dengan menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena, seorang wanita yang bertobat dan melakukan banyak tindakan kasih setelah Yesus pernah mengusir 7 setan dari dirinya. Maria Magdalena sangat bersuka cita karena melihat dan mengenal Yesus yang bangkit. Ia menyikapi perjumpaan itu dengan pergi kepada para murid dan orang yang mengiringi Yesus dengan kepercayaan yang penuh bahwa Yesus telah bangkit. Inilah kesaksian iman yang dibagikannya untuk mereka yang berada dalam situasi kabung dan tangis. Begitu juga pengalaman 2 murid yang setelah mengenal Yesus kembali dari perjalanan dan memberitahukan kepada teman-temannya tentang segala sesuatu yang telah mereka lihat. Mereka rela dan mau berbagi warta sukacita dari perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Sikap pergi dan kembali dari perjumpaan ini menampakkan bahwa mereka yang telah berjumpa dengan Yesus sesungguhnya memperoleh kekuatan untuk menguatkan teman-temannya yang sedang berkabung dan menangis. Karena itu, teladan iman ini adalah seruan kesedihan berbagi warta kebangkitan Kristus. Suatu seruan kenabian yang menuntun kita untuk melakukan suatu tindakan nyata yang kita tujukan kepada sesama kita dan juga kepada alam ciptaan. Hadir untuk menguatkan dan menghibur mereka yang berada dalam kesulitan hidup. Saudara-saudari terkasih, meskipun ada beberapa kesaksian dari orang dekat sekalipun
tentang kebangkitan Yesus, para murid yang mendengar berita itu tidak serta-merta percaya. Kabung dan tangisan membuat mereka tidak percaya akan kesaksian itu. Kabung dan tangisan membuat para murid tidak dapat mengingat apa yang telah dikatakan Yesus dan nubuat-nubuat para nabi tentangnya selama berjalan bersama dengannya. Ketidakpercayaan para murid tentu bukan bersifat mutlak. Mereka sedang berada dalam keraguan akan kesaksian Maria Magdalena dan dua murid lainnya, yang bagi mereka bisa saja itu adalah sebuah khayalan. Mereka hanya tidak ingin warta itu dengan gampangnya dipercayai sebelum mereka melihat dengan mata kepalanya sendiri. Para murid menunjukkan kehati-hatian dalam menerima suatu berita, sebab persoalan yang sedang mereka hadapi adalah soal kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Karena itu, mereka memilih untuk lebih hati-hati dalam percaya. Saudara-saudari terkasih, ketika para murid sedang makan, Yesus menampakkan dirinya di tengah-tengah mereka. Yesus hadir dan menguatkan mereka. Ia menaruh cinta yang sedemikian besar kepada para muridnya dan tidak membiarkan para murid berada terus dalam keraguan. Karena itu, ia mencela ketidakpercayaan para murid dan kedegilan hati mereka terhadap berita yang diwartakan oleh orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Meskipun demikian, Yesus mengutus para murid untuk pergi mewartakan Injil. Pengalaman melihat Yesus dengan mata kepala sendiri itu kini membuat para murid semakin kuat dalam percaya. Kini mereka yang telah diselamatkan dari keraguan manusiawi dengan yakin pergi sebagai orang-orang yang telah melihat dan percaya. Mereka pergi bukan dengan kuasa dari diri sendiri, melainkan pergi dengan kuasa dari Yesus yang bangkit. Mereka tidak hanya pergi kepada manusia saja, tetapi kepada segala makhluk. Pengutusan para murid ini juga adalah pengutusan untuk kita saat ini. Saudara-saudari terkasih, kehidupan beriman kita sebagai pengikut Kristus terkadang berada dalam situasi sebagaimana para murid. Terlebih saat kita berada dalam kesulitan, kesedihan yang mendalam karena kehilangan orang-orang yang kita cintai. Terkadang kita pun tidak mengingat sabdanya, meragukan, bahkan jatuh dalam sikap tidak percaya pada kehadiran Tuhan yang penuh kasih dalam hidup kita. Namun Ia yang telah bangkit dengan jaya kini juga berdiri di hadapan kita, memperlihatkan dirinya dalam sabda dan tubuh mulianya, serta berkata kepada masing-masing kita, "Saudara-saudari, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Yesus tidak membiarkan kita terus berada dalam situasi kabung dan tangis. Ia menolong kita untuk teguh berjalan dalam sikap percaya yang sejati. Semoga kita menyadari bahwa Yesus senantiasa menyertai kita dengan kuasa-Nya untuk berbagi sukacita kebangkitan dengan sesama dan alam ciptaan yang membutuhkan perhatian dan kasih dari kita. Semoga juga kita semakin mengimani bahwa Kristus hidup dan ingin kita pun hidup di dalam kasih kebangkitannya. Tuhan memberkati kita.